Perkenalkan, nama saya Diah Puspita Anggoro Kasih, NIM 6101419154. Di sini saya akan merepresentasikan hasil PPT saya, yaitu analisis bahaya, cara penularan, dan cara mencegah HIV, AIDS, dan penyakit PMS. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficient Virus. Penyakit ini penyakit keturunan atau diwarisi. Ia menyerang kekebalan tubuh, imun sistem, yaitu sistem pertahanan alami tubuh terhadap serangan organisme yang merupakan musuh. Penyakit ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan tubuh dalam memerangi infeksi. Penyakit AIDS sampai saat ini masih menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan penduduk dunia. Proses penularan yang begitu cepat dan belum ada yang bisa menahan laju perkembangan AIDS dalam tubuh. HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi yang berbulu tegak dan tajam. Tubuh manusia mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan demikian, sel-sel darah putih melindungi seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh manusia, yang merupakan daya tahan tubuh seseorang. Seseorang menderita AIDS bukan karena keturunan dari penderita AIDS, tapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Oleh karena itu, AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan fase terminal atau akhir dari infeksi HIV, sedangkan pada mengidap HIV dapat menderita AIDS. Penyakit influenza ini akan menetap lebih lama, bahkan semakin parah pada waktu tertentu. Seseorang penderita AIDS dapat meninggal oleh penyakit infeksi lain yang menyerang dirinya akibat kekebalan tubuhnya yang terganggu atau disebut infeksi oportunistik. Apa itu PMS? 1. Hubungan seks. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, baik itu melalui vagina, anal, maupun seks oral. Selain itu, seseorang yang suka berganti-ganti pasangan seksual juga lebih berisiko untuk terkena HIV. 2. Kehamilan, persalinan, atau menyusui. Seseorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui berisiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. Transfusi darah. Dalam sebagian kasus, penularan HIV juga bisa terjadi melalui transfusi darah. Bahaya penyakit HIV atau AIDS. 1. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan akibat turunnya atau hilangnya daya tahan tubuhnya, sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi kanker lainnya. Dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya. 2. Kematian. Menurut perhitungan WHO, 1992 tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya, dan yang mengerikan adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan pemuda atau usia produktif. 3. Serangan bagi anak muda. Kelompok risiko tinggi terjangkitnya penyakit bahaya ini adalah homoseksual, heteroseksual, promiskuitis atau perkawinan lebih satu, penggunaan jarum suntik, pecandu narkotik, dan free sex, serta orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai moral dan agama. 4. Tidak bermoral dan pola gaya hidup barat sebagai konsekuensi modernisasi, industrialisasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan-perubahan nilai kehidupan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral, etik, dan agama, termasuk nilai-nilai hubungan seksual antar individu. 5. Permasalahan lain yang berdampak sangat tinggi bagi penularan virus AIDS adalah remaja yang meninggalkan rumah tanpa izin dan
menjadi anak jalanan dan tunasusila yang melakukan seksual aktif dan pecandu narkoba secara bebas dan tidak terjaga kebersihan atau kesehatannya. Penularan penyakit HIV atau AIDS. HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia hanya bila darah yang mengandung HIV tersebut masih dalam keadaan belum mengering. HIV juga mudah mati oleh air panas, sabun, dan bahan pencuci hama lain. Karena HIV cepat mati di luar tubuh manusia, maka HIV tidak dapat menular lewat udara seperti virus lainnya. Misalnya virus influenza dapat hidup di udara bebas di sekeliling kita, sehingga penularan influenza dapat terjadi melalui udara di dalam tubuh manusia. HIV terdapat cairan-cairan tubuh yaitu darah, air mani, cairan vagina. Telah terbukti bahwa ketika di cairan di atas inilah yang dapat menularkan HIV. Maksudnya penularan akan terjadi jika salah satu atau lebih dari ketiga cairan itu tercemar oleh HIV dan kemudian masuk ke aliran darah yang belum tertular. Selain di dalam ketiga cairan yang telah disebutkan di atas, HIV juga dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil di dalam air mata, air liur, cairan otak, keringat, dan ASI. Namun sampai sekarang belum ada bukti bahwa HIV dapat ditularkan melalui cairan-cairan tersebut. Pencegahan penyakit AIDS. 1. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Untuk setiap orang perlu memiliki perilaku seksual aman yang bertanggung jawab, yaitu A. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. B. Bila telah menikah, hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, yaitu suami atau istri sendiri. C. Bila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV, maka dalam melakukan hubungan seksual harus menggunakan kondom secara benar dan konsisten. D. Mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. 2. Pencegahan penularan melalui darah. A. Transfusi darah. Harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV. B. Penggunaan produk darah plasma. C. Penggunaan alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit. Penularan PMS atau A. Penyeri panggul. B. Komplikasi kehamilan. C. Peradangan mata. D. Radang sendi. E. Penyakit radang panggul. F. Infertilitas. G. Penyakit jantung. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.